Shalom God Lovers. Rasakan kehadiran Tuhan di pagi ini. Biarkan rohnya bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya.
Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Pastor Raguel Lewi. Nah, hari ini saya akan bicara tentang satu topik yang bernama Hakimilah dengan adil. Yohanes 7:24 mengatakan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Begitu banyak orang akhir-akhir ini banyak bicara tentang kamu jangan menghakimi, kamu jangan ngasal, kamu jangan ngejudge dan sebagainya. Dan tentu itu bukan pernyataan yang salah, karena especially dalam tubuh Kristus yang di banyak tempat, gereja telah dikenal sebagai tempat yang dimana banyak terjadi penghakiman. Jadi itu yang seringkali banyak orang yang nggak suka melakukan itu, berkali-kali mereka ngomong, jangan menghakimi. Bahkan ada statement-statement, hanya Tuhan yang bisa menghakimi saya. Izinkan saya membagikan beberapa pelajaran berbeda, saudara. Perspektif yang berbeda. Ayat ini mengatakan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Di sini kita bisa mengerti bahwa Yesus menjelaskan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, bahwa dia tidak berada di posisi yang jangan menghakimi, dia juga tidak di posisi yang bilang harus menghakimi, tapi dia bilang jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Memberi kita pengertian bahwa sebenarnya semua orang itu menilai satu sama lain. Yesus tidak punya isu dengan orang menilai, karena menghakimi dan menilai adalah dua hal yang sebenarnya dua sisi koin dari koin yang sama. Kita tidak bisa tidak menilai. Pada waktu kita pergi satu tempat dan kita melihat seseorang berpakaian sebagaimana, kita akan punya penilaian terhadap tempat itu. Saat kita masuk ke mall atau kita berkenalan dengan seseorang, pada waktu kita mendekat dengan mereka tanpa sadar kita akan punya penilaian hal itu. Tuhan pun tahu hal itu. Dia menciptakan kita dan kemampuan menilai, menalar, dan menentukan apa yang baik dan buruk. Tapi isu Tuhan adalah begitu banyak orang menghakimi tanpa tahu fakta. Menghakimi tanpa tahu fakta sebenarnya. Ini yang disebut sebagai penghakiman yang berat sebelah atau partial judgment. Partial judgment adalah penghakiman yang tidak seimbang, penghakiman yang banyak berupa asumsi. Saudara, Tuhan tidak larang Anda menilai, karena Tuhan pun menilai, kita pun menilai, kita banyak tokoh Alkitab menilai. Tapi Tuhan against dengan apa yang disebut sebagai assumption. Asumsi telah menghancurkan begitu banyak hubungan. Belum tentu kejadian, belum tentu itu yang dipikirkan, tetapi itu yang dipikirkan banyak orang sehingga mengakibatkan begitu banyak kerusakan terjadi. Saudara, berkali-kali Samuel dikatakan bahwa jangan memandang apa yang terlihat. Manusia melihat apa yang di luar, tapi Tuhan melihat hati. Tentu kita juga nggak bisa melihat hati, saudara, karena kita juga bukan tukang pisau bedah. Sebenarnya itu statement Tuhan bahwa jika kita ingin menjadi seperti Kristus, seperti Tuhan, kita ingin jadi hidup yang lebih baik di dalam rencana Tuhan, maka kita silahkan lihat yang di luar, silahkan lihat muka, silahkan lihat apa yang terlihat, tapi jangan cuma stop sampai di sana. Kenali lebih baik. Saya ingat ada beberapa orang yang melayani di gereja dan bertengkar. Ada pemimpin-pemimpin langsung berpihak sama satu pihak, padahal belum tentu pihak yang lain itu lebih jelek dari pihak yang lain. Makanya dari itu kadang ada momen-momen di mana di tempat saya melayani, pada waktu ada seseorang minta keadilan, saya bukan cuma hadapkan orang yang berdebat ini, saya juga minta agar ketua komsel bisa datang di depan saya. Dan saya minta pendapat dia, karena belum tentu dia lebih buruk dari saya. Itulah effort yang saya lakukan untuk mencari kebenaran. Nah, kita bilang carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita jangan sampai menjadi orang yang asumtif, tapi berusaha cari kebenaran. Berusaha cari fakta yang ada. Kenapa? Karena kebenaran itu membebaskan. Kadang saya menemukan ada hal-hal yang tidak terlihat seperti yang kita lihat, tapi begitu kita go deeper, ternyata masalah tidak sesimpel itu. Tapi itu semua terjadi pada waktu Anda dan saya memilih untuk istilah hukumnya innocent until proven guilty. Tidak bersalah sampai dinyatakan bersalah. Saya berharap saudara bisa punya rasa keadilan seperti Tuhan. Karena berbeda. Manusia itu harus belajar untuk innocent until proven guilty. Tapi Tuhan justru melakukan hal lebih baik. Tuhan tahu kita guilty, tapi dengan darahnya Dia membuat kita kembali menjadi innocent. Tuhan gak expect kita untuk selalu bisa menumpahkan darah mati bagi dosa banyak orang, karena tidak ada yang bisa kita lakukan.
Tapi Tuhan mau kita tidak menghakimi. Kita menilai sesuatu dengan adil. Kita menilai sesuatu dengan objektif. Objektivitas, menurut saya ada sebuah kata yang telah hilang dari gereja. Jangan lupa, mungkin saudara nggak selalu setuju sama seseorang. Saudara mungkin nggak suka sama orang. Bahkan mungkin bisa aja saudara anggap itu musuh. Tapi kita bilang kasihilah musuhmu. Kenapa? Karena ada kemungkinan musuhmu pun adalah anak Tuhan. Saya harap ini memberkati dan saya harap ini membangun pemikiran pada diri kita semua di sini. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami nggak hanya memandang apa yang di luar, tapi we go deeper. Kami masuk lebih dalam. Kami berdoa supaya Engkau membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa atas cinta-Mu. Dan biarlah kami menjadi orang yang tidak asumtif, tapi kami menilai berdasarkan apa yang benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God's Lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini pada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.